li ahli al-ardi kaman nujum amanun li ahli sama. Sesungguhnya ahlul baitku, keturunanku, anak turunku adalah sebagai juru aman di muka bumi ini, sebagaimana bintang-bintang di langit menjadi keamanan bagi penduduk langit. Alhamdulillah hadir di hadapan kita para habaib, para masyayikh yang mana darah mereka bersambung kepada darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan begitu juga para ulama yang hadir, para alim ulama yang dimanakah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna anbiya Allah lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathul ilma. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, sesungguhnya para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah yang mana mereka tidak mewariskan kepada kita dinar, tidak mewariskan kepada kita dirham, yaitu dalam arti dunia. Rasulullah tidak mewariskan kepada kita dunia, akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya lain sebelumnya mewariskan kepada kita yang namanya ilmu. Dan ilmu berada pada mereka para ulama. Mumpung masih ada mereka para ulama, hormati mereka, datangi mereka, timba ilmu dari mereka, karena itulah adalah ilmu yang bersambung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian, wahai sahabat-sahabatku, kalian melewati taman daripada taman surga, maka kalian duduklah. Kalian singgahlah di tempat tersebut, antang di tempat tersebut. Sahabat bingung, masa ada di dalam dunia ini, dunia yang fana ini, surga. Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang disebut taman daripada taman surga itu ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya hilaqul zikir wa majlisul zikir. Ia adalah majlis ilmu, majlis zikir, yang mana di sana disebutkan namanya Allah, namanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada saat ini, pada detik ini Allah mentakdirkan kita duduk bersama mereka para alim ulama, para habaib, para masyayikh yang ini akan menguntungkan kita di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita bayangkan di menit ini, di detik ini, di hari ini, berapa banyak mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi nasib kita baik, nasib kita bagus. Kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah sehingga Allah memudahkan langkah kaki kita, menggerakkan hati kita untuk hadir ke tempat ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Disebutkan di dalam hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi wa yatluna kitab Allah wa yatadarrasunahu." Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu tempat yang mana di tempat itu disebutkan Allah, disebutkan syariatnya Rasulullah, diajarkan ilmu-ilmunya Allah dan Rasulnya. Allah hafat alaihimul malaika, nazalat alaihimur rahmah, turun kepada mereka rahmatnya Allah. Wa hafat alaihimul malaika, yang dinaungi tempat tersebut oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebutkan kita. Siapa kita, siapa Allah? Kita adalah makhluknya Allah, makhluknya yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan nista. Akan tapi kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Sesungguhnya aku berada dalam berprasangka hambaku terhadapku, dan aku bersama dia jika dia mengingatku, menyebutku, berzikir kepadaku. Wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kata Allah, apabila mereka umatku, hambaku berzikir, menyebutku di dalam kesendiriannya, dzakartuhu fi nafsi. Kata Allah, aku menyebutnya dalam kesendirianku. Wa in dzakarani fi mala'in. Kata Allah, apabila mereka menyebutku di dalam khalayak ramai seperti ini, dzakartuhu fi mala'in khairum minhu. Sesungguhnya aku menyebut mereka, nama mereka di khalayak ramai di sisiku, di antara malaikat-malaikatnya Allah. Semoga kita termasuk yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya dan di sisi malaikat-malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Betul wahai hadirin, kita saat ini berada di zaman yang
jauh dari Nabi Muhammad SAW, jauh dari ilmunya Nabi Muhammad SAW, dan itu semua disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah kurangnya ilmu. Ilmunya siapa? Ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kita banyak dari kita tidak mempelajari ilmu Nabi Muhammad. Kita lebih suka, kita lebih gemar kepada ilmu-ilmu selain ilmunya Nabi Muhammad SAW. Waliyadu billah min dzalik. Maka bagi kita, baik laki maupun perempuan, hendaknya kita menuntut ilmunya Nabi Muhammad SAW. Adapun yang kedua adalah pengamalan ilmu. Banyak di antara kita mungkin yang sudah mengetahui ilmu bahwa ini adalah haram, ini adalah tidak boleh dilakukan, akan tapi itu kita lewati, batasan itu kita terjang, yang haram kita lakukan. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan selepas dari majelis ini Allah Subhanahu wa taala yuhawwil ahwalana ila ahsanil hal. Dan yang ketiga adalah penyebaran ilmu. Banyak dari mereka para alim, para ulama yang mereka mempunyai ilmu di dalam diri mereka, akan tapi dia tidak ingin dan sukar untuk apa? Menyebarkan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Jika ini sudah terjadi, maka bala dan musibah akan tersebar di antara kita. Waliyadzubillah min dzalik. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, yang mana ini Al-Habib hidup di 250 tahun yang lalu, dan beliau mengatakan al-ilmu fi sakarat, al-ilmu fi sakarat, al-ilmu fi sakarat. Sesungguhnya ilmu ini udah sekarat sekarang. Yang dimasukkan ini adalah ilmunya Nabi Muhammad SAW. Sudah sekarat zaman sekarang ini, zaman 250 tahun yang lalu. Bukan saatnya orang alim didatangi oleh mereka para orang-orang yang akan mencari ilmu. Bukan saatnya. Akan tapi saatnya kita orang alim, orang yang mengerti ilmunya Nabi Muhammad SAW, mendatangi mereka. Kita bujuk rayu mereka agar mereka memahami ilmunya Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya sedikit dari Al-Faqir, dan ini adalah perintah al-amr dari guru hamba Al-Murabbi Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun. Sebetulnya Al-Faqir tidak pantas berdiri di tempat ini di hadapan beliau, guru Al-Faqir, maha guru Al-Faqir, guru terbesar Al-Faqir Al-Habib Segaf Baharun dan para habaib lainnya. Akan tapi karena menghormati beliau dan menghormati perintah beliau, Al-Faqir laksanakan. Sekian dari Al-Faqir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.